Take a break and listen to our podcast. Halo teman-teman semua, di episode kali ini gue, Ocha, kedatangan narasumber salah satu Sri Kandi KPU Kota Jakarta Timur, Ibu Tri. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Hai Ocha. Hai Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bisa nih Bu kenalan biar teman-teman tahu siapa Iya. sih Ibu gitu. Oke, jadi tadi sebetulnya sudah disebut ya. Sudah disebut tapi baru disebut aja. Ya, mungkin boleh sedikit diperkenalkan. Saya namanya Tri Indrianingsih ya. Kebetulan di KPU Jakarta Timur ini satu-satunya anggota perempuan ya. Karena 4 yang lainnya laki-laki dan saya yang perempuan, kita berlima. Dan kita dari 2018 ya, insya Allah nanti satu periode ini sampai 2023. Oke, Ya. jadi ini periode pertama ya Bu di KPU Kota Jakarta Iya. Timur. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya Ibu tuh apa sih latar belakangnya kok bisa nyampe ke sini gitu? Sampai ke sini ya. Nyampe ke sini ke KPU maksudnya. Iya, ya tentunya banyak sih ya perjalanan yang sudah kita lewati ya. Sebelum kita sampai di sini tentunya banyak aktivitas ya, kerja ya, jadi ibu rumah tangga. Kemudian kalau yang mengantarkan ke sini tentunya aktivitas sebagai penyelenggara pemilu. Kebetulan saya pernah dari bawah ya menjadi PPDP. PPDP itu apa tuh Bu? Namanya petugas pemutakhiran data pemilih ya. Oke. Ketika sebelum mulai pemilu itu kan ada proses memutakhirkan data pemilih. Nah, itu pernah menjadi petugas, kemudian pernah menjadi petugas di TPS itu sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara. Kemudian ada berapa kali ya waktu itu saya lupa. 2 kali kalau nggak salah tuh untuk jadi ketua KPPS di TPS saya. Kemudian pada penyelenggaraan pemilu berikutnya menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan, PPK ya, panitia penyelenggara tingkat kecamatan. Nah, kemudian ketika ada proses rekrutmen di KPU kota, tingkat kota, itu tentunya kita pengalaman-pengalaman tadi menjadi bekal untuk kita menjadi penyelenggara. Dan alhamdulillah setelah melewati berbagai serangkaian proses bisa terpilih. Alhamdulillah. Jadi untuk sampai di posisi sekarang itu butuh proses sih. Iya, betul Bukan sekali. yang sebentar tapi yang panjang. Iya. Iya. Ibu belum cerita nih di sini tuh Ibu menjadi apa gitu? Di divisi apa? Oh iya, gitu. iya, iya. Kebetulan saya di sini KPU Jakarta Timur ini, divisi saya kalau secara judulnya ini paling panjang ini. Oh, apa itu? Sangat menarik. Apa Bu? Judulnya panjang. Jadi kalau yang lain-lain itu kan ada divisi teknis, ada divisi hukum, divisi data pemilih, kemudian ada divisi logistik. Nah, saya itu kebetulan divisinya SDM, sumber daya manusia, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat. Ya. Dan sekarang di podcast ini merupakan salah satu program ya Bu? Ya, bisa dibilang begitu. Jadi kan ini ada proses kegiatan, ada satu kegiatan namanya pendidikan pemilih. Ya, sosialisasi juga ya, sosialisasi pendidikan pemilih ini ya salah satu kegiatannya mungkin ini Menyampaikan ilmu ke teman-teman gitu, mensosialisasikan apa sih itu. ini pemilu satu bentuk gitu ya. satu bentuk kegiatan yang kita buat ya untuk pada masa sekarang ini. Betul. Ya. Keren banget sih, ini merupakan inovasi yang keren pokoknya. Gini Bu, saya tuh pengen berbincang tentang partisipasi masyarakat nih Bu. Ya. Nah, menurut Bu Tri itu apa sih yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat? Kalau partisipasi masyarakat itu sendiri sebetulnya kan suatu keterlibatan ya, keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan ataupun dalam satu proses, mungkin dalam satu pembangunan, dalam satu kegiatan itu, baik itu mungkin
keterlibatan masyarakat itu dari mulai mungkin perencanaan, proses pelaksanaan, evaluasi dan sebagainya. Tapi mungkin kalau dalam hal ini di KPU ini khususnya karena kita sebagai penyelenggara mungkin lebih ke partisipasi masyarakat dalam pemilu Pemilu ya, gitu ya. khususnya mungkin ya, kalau itu tentunya terkait dengan penyelenggaraan pemilu Baik ataupun yang aktif ataupun pasif. ya, jadi proses pemilu itu kan di situ menyangkut ada apa peserta pemilu ya, yang seperti partai politik itu kan, kalau di negara kita partai politik ya peserta pemilunya itu, atau mungkin juga perseorangan. Nah, bisa dari mulai proses pendaftaran, proses verifikasi dan sebagainya. Ini mereka juga sebagai bentuk partisipasi, keterlibatan ya, keterlibatan sebagai dalam proses kegiatan pemilu. Kemudian juga ada yang sekelompok masyarakat juga yang dia melibatkan diri sebagai penyelenggara. Nah, betul sekali. Penyelenggara seperti kami ini yang anggota KPU ini kan penyelenggara. Kemudian juga ada teman-teman dari Bawaslu itu sebagai pengawas ya. Jadi mereka tugasnya mengawasi bagaimana penyelenggaraan pemilu itu supaya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Begitu. Kemudian juga mungkin ada kelompok-kelompok masyarakat yang lain, LSM dan sebagainya, yang punya kepedulian terhadap pelaksanaan pemilu ini, dan mereka memposisikan sebagai pemantau ataupun melaksanakan ya, mengawasi pelaksanaan pemilu itu sehingga bisa berjalan sesuai dengan aturan gitu, memantau gitu. Berjalan di tracknya gitu ya Bu. Nah, manfaat dari partisipasi masyarakat khususnya pada penyelenggaraan pemilu apa aja sih Bu? Nah, gini, jadi kan itu kan tadi yang saya ceritakan bentuk keterlibatan yang bisa dibilang aktif ya, tapi mungkin ada secara umum kalau di sini, kalau kita dari segi penyelenggara atau dari KPU ini kan, kita partisipasi masyarakat itu khususnya yang sebagai pemilih ya. Pemilih. Secara masyarakat umum yang punya hak pilih itu kan tentunya dia bisa datang ke TPS menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilu, karena memang negara kita ini kan negara demokrasi. Betul. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, tentunya besar kecilnya partisipasi masyarakat itu menentukan dari keberhasilan proses demokrasi itu sendiri. Kalau semakin tinggi tingkat partisipasinya, maka bisa dibilang bahwa lebih demokratis. Kualitas demokrasinya lebih bagus gitu. Bagus gitu. Oke. Kira-kira faktor apa aja sih Bu yang mempengaruhi partisipasi masyarakat itu? Mungkin dalam hal ini, kalau partisipasi masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pemilu ini ya, bisa banyak faktornya juga ya. Mungkin kalau dari segi, terutama dari segi yang masyarakat umum deh, yang di sini posisinya sebagai pemilih. Kalau masyarakat yang mereka melibatkan diri sebagai peserta ataupun mungkin penyelenggara ataupun pemantau dan sebagainya, mungkin nggak perlu kita pertanyakan lagi ya bagaimana mereka keterlibatannya. Tetapi kalau yang sebagai pemilih, ada banyak faktor mungkin yang mempengaruhi sehingga mereka bisa memutuskan untuk terlibat atau tidak, menggunakan hak pilihnya atau tidak ya. Jadi kalau pada masa setiap penyelenggaraan pemilu itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi mereka untuk memilih menggunakan hak pilihnya atau tidak. Mungkin dari segi calon-calonnya, atau mungkin dari segi informasinya. Tapi kalau masa sekarang sih saya rasa faktor informasi ini
Sudah ada di hampir tangan gitu ya. hampir ya bisa kita dapatkan dari mana saja ya, terutama untuk kalangan muda, generasi milenial itu kan sangat dekat dengan yang namanya informasi. Sekarang dunia kita kan udah dunia itu udah ada di genggaman kita. Seperti kemarin waktu penyelenggaraan pemilu 2019 itu kan dengan peserta pemilu yang cukup banyak, mungkin ada masyarakat yang bingung dengan sekian banyaknya calon-calon yang ada gitu. Apalagi baru pertama kali nih Bu, di Iya. pemilu serentak kemarin. Jadi kan ada yang akhirnya merasa kesulitan, merasa bingung untuk menentukan satu pilihan, ya bisa jadi mereka untuk memilih tidak menggunakan hak pilihnya, atau mungkin dengan adanya aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Misalnya kayak kemarin ada ketentuan bahwa memilih harus sesuai dengan lokasi, dengan domisilinya, dengan KTP-nya. Sementara kayak misalnya kalau di Jakarta ini kan banyak warga Bu, yang saya harus pulang ke Tegal untuk mengurus dulu ya. Iya, jadi saya harus ke Tegal untuk menggunakan hak suara saya gitu, memilih presiden. Jadi mengurus ini dulu kan, apa namanya? Pindah memilih. Kayak gitu. Pokoknya ribet deh pokoknya. Ya kan banyak kemarin, tapi sayangnya banyak juga yang informasi itu mereka tidak sempat menerima informasinya, kadang-kadang tidak ada waktu, tidak sempat mengurus dan sebagainya, akhirnya mereka ya terpaksa jadi tidak ikut ataupun jadi golput gitu ya. Jadi banyak faktornya lah untuk mereka menggunakan hak pilihnya itu gitu. Jadi tidak semata-mata mereka punya pilihan atau tidak, tapi ada hal lainnya juga. Padahal golput itu bukan suatu pilihan ya, bukan solusi. Bukan solusi. Apapun alasannya, kita seharusnya gitu menggunakan hak sebagai warga negara yang baik. Betul sekali. Sebagai warga negara yang baik, kita sebaiknya menggunakan hak pilih untuk memilih calon-calon pemimpin kita yang memang hanya terjadi satu kali dalam satu periode. Hanya terjadi satu kali kita menggunakan hak pilih, tapi itu akan menentukan masa depan selanjutnya. Oke. Berbicara tentang pemilu 2019 kemarin, gimana itu pemilu serentak pertama gitu di Indonesia. Nah, partisipasi masyarakat pas pemilu kemarin di Jakarta Timur sendiri itu gimana Bu? Kalau di Jakarta Timur kemarin alhamdulillah cukup baik ya, mengingat ini suatu penyelenggaraan pemilu yang pertama kalinya serentak, dilaksanakan secara serentak, pemilihan legislatif dan juga presiden wakil presiden. Tetapi apalagi dengan kondisi wilayah Jakarta Timur ini kan yang sangat kompleks sekali ya, sangat kompleks, sangat heterogen. Kita penduduk terbesar di Indonesia setelah kabupaten ya, setelah Kabupaten Bogor. Jadi kita kota terbesar penduduknya, jumlah pemilihnya, dengan kondisi lingkungannya ini cukup besar. Berbagai macam variabel ada, karena kita ada masyarakat yang tinggal di pinggiran, tinggal di grey area, kemudian juga ada yang tinggal di lapas rutan. Nah, tapi kita kan melakukan juga berbagai macam kegiatan sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilu ini di beberapa tempat yang menurut kita memang perlu untuk mendapatkan sosialisasi ya, walaupun kita memang cukup banyak ya sosialisasi yang kita lakukan itu, termasuk di lapas rutan, kemudian di panti ya, kita ada panti juga yang di situ, panti psikososial ya, panti psikososial itu. Jadi mereka yang secara kemampuan daya pikirnya, daya ingatnya di bawah rata-rata ataupun tidak sama dengan manusia yang lainnya. Tapi mereka juga mempunyai hak pilih yang sama dengan kita, sehingga kita juga melakukan kegiatan sosial di sana. Nah itu, jadi berbagai macam kelompok masyarakat yang kita berikan
sosialisasi ya di masyarakat yang rumah susun, apartemen, kemudian di jalanan, di terminal ya, kita masuk semuanya. Kita coba untuk masuk semuanya. Jadi ya alhamdulillah dengan kerja keras yang kita lakukan, kita berhasil melampaui target nasional. Wow, untuk merinding Bu ini. partisipasi masyarakat. Targetnya itu kan di 2019 kemarin kalau dari tingkat nasional mentargetkan 77,5. Tapi kita di Jakarta Timur, alhamdulillah sih kita bisa melampaui itu 83%. Wow, keren banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kalau di DKI Jakarta kita cukup diapresiasi kita karena peringkat pertama untuk tingkat partisipasi ini. Keren ya. Semua bos saya merinding dengarnya tadi. Dan nggak sih Bu, jadi dengar ceritanya tadi sehektik apa sosialisasinya, sampai belusukan gitu ya Bu ke lapas-lapas. Saya berharap semoga pilkada atau pemilu ke depan itu pandemi seperti sekarang tuh udah selesai Bu. Iya. Karena kan tidak semua orang tuh beruntung ya mempunyai akses teknologi gitu. Iya. Ya kan, jadi kan emang sosialisasi door to door itu emang penting gitu kan. Jadi semoga aja ke depan itu udah selesai nih pandemi. Jadi mudah-mudahan sih. Jadi KPU Jakarta Timur bisa kembali mempertahankan gitu performa baiknya dalam partisipasi masyarakat gitu ya. Nah, dari tadi yang Ibu ceritain itu apa sih Bu tantangannya untuk untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat khususnya di Kota Jakarta Timur gitu. Tantangannya itu apa? Tantangannya apa ya? Tantangannya dalam menumbuhkan, meningkatkan partisipasi. Ya tentunya kita memang karena ini kalau 2019 itu karena memang yang pertama ya. Iya. Yang pertama dilakukan secara serentak itu. Jadi ya kita memang harus ekstra memberikan pemahaman, pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti ataupun berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu itu. Ya, kan kita tahu ya mungkin kemarin kan jadinya ikut milih kan? Ikut milih kan? Gimana besarnya surat suara yang dipakai itu. Nah kita ketika sosialisasi itu kita memang membawa contoh-contoh itu. Jadi kita memperagakan, mensimulasikan ya di beberapa tempat kita juga mensimulasikan tuh kayak di panti, di tempat-tempat yang kita ada juga tuh yang kelompok-kelompok disabilitas. Nah, itu juga tantangan tersendiri buat kita karena kelompok disabilitas itu kan mereka punya keterbatasan yang tidak sama dengan pada umumnya. Nah itu kita juga merekrut teman-teman yang dari kelompok disabilitas itu untuk menjadi relawan demokrasi sehingga mereka yang menjadi perpanjangan tangan kita untuk mensosialisasikan. Jadi ketika di teman-teman yang disabilitas tuh door to door tuh bahkan itu memperagakan, memberikan contoh bagaimana nanti meraba itu kalau yang ini ya yang apa namanya tunanetra, bagaimana nanti membaca surat suara yang sedemikian besarnya itu. Jadi berbagai kelompok masyarakat yang ada di Jakarta Timur ini memang cukup menjadi tantangan tersendiri buat kita ya untuk penyelenggaraan pemilu yang baru pertama ini ya kan di Jakarta di negara kita, dan khususnya karena di Jakarta Timur ini dengan penduduk yang cukup besar, jumlah pemilih yang cukup banyak, kita bahkan pelaksanaan rekapitulasi saja memakan waktu yang sangat lama. Iya. Ya kan. Tidak hanya itu, kemudian waktu menempatkan logistik kita juga membutuhkan tempat yang cukup ekstra luas tuh. Tidak bisa hanya menggunakan gor yang sudah disediakan, tapi juga perlu sampai ada yang menggunakan rumah susun. Jadi karena memang hal yang baru dan juga kondisi lingkungan wilayah Jakarta Timur yang
Jadi tantangan itu insya Allah ke depan udah bisa diatasi karena kita sudah berpengalaman. Mudah-mudahan. Sekarang kan DKI Jakarta khususnya itu sedang tidak berada di tahap pemilu gitu ya Bu. Apalagi sekarang pandemi. Nah, apa sih Bu strategi KPU Kota Jakarta Timur dalam mensosialisasikan gitu tentang pemilu ke masyarakat luas gitu? Jadi gini ya, di tahun ini kebetulan pas negara kita bahkan dunia sedang mendapatkan ujian ya, kita menghadapi pandemi. Dan kebetulan ini kalau di beberapa wilayah di negara kita ini sedang ada pilkada serentak, kurang lebih 270 kota kabupaten itu menyelenggarakan pemilihan kepala daerahnya. Dan untuk Jakarta kebetulan hari ini tahun ini kita nggak melaksanakan pilkada, jadi ya sedikit agak aman lah kita dengan WFH itu, kita nggak terlalu banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan tahapan pelaksanaan pemilu. Nah tapi kita tetap punya program untuk pendidikan pemilih ya, jadi kegiatan-kegiatan kita itu kalau di masa tidak ada tahapan pemilu yang tetap bisa kita laksanakan seperti kegiatan pendidikan pemilih ya. Pendidikan pemilih ini bisa kita laksanakan sepanjang waktu tanpa ada, walaupun tidak ada proses tahapan pemilu. Nah, ya di masa pandemi ini kita sedikit terbantu juga adanya teknologi ya. Sekarang kan banyak kegiatan yang bisa kita laksanakan dengan virtual ya. Di rumah di kapanpun di mana pun ya. Jadi kita kemarin juga udah beberapa kali melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih itu, tapi ya secara online karena ya memang situasinya tidak mendukung untuk kita bertemu secara langsung. Dan kita memang masih harus untuk menjaga jarak. Kita tidak boleh berkumpul. Nah itu dia, makanya ya untungnya kita sedang tidak ada pilkada, sedang tidak ada pemilu, jadinya ya kegiatan-kegiatan kita sosialisasi pendidikan pemilih untuk merefresh, tetap memberikan pencerahan kepada masyarakat umumnya terkait dengan pelaksanaan demokrasi di negara kita. Iya, walaupun dilakukan secara virtual, tapi inti atau poin yang mau kita sampaikan tersampaikan. Iya, insya Allah gitu. Oke. Ya Allah, terima kasih Ibu udah menyempatkan waktunya datang. Banyak banget informasi yang penting gitu, yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita, yang akhirnya nanti dapat meningkatkan gitu partisipasi kita dalam penyelenggaraan pemilu ya Bu. Pengennya begitu, jadi kita setiap pelaksanaan pemilu nanti partisipasi masyarakat itu semakin baik ya. Amin. Sehingga kualitas demokrasi di negara kita tuh berarti juga semakin berkualitas. Betul. Apalagi generasi muda, kita harus semangat untuk meningkatkan gitu partisipasi kita terhadap penyelenggaraan pemilu. Nah, sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke. Mudah-mudahan segera berakhir ya pandemi. Amin ya Allah. Karena kita udah kangen sama kehidupan normal kita ya Bu. Iya betul sekali, kita pengen lebih banyak bertatap muka, bersilaturahmi ya daripada secara virtual ya, yang mungkin hanya bisa kita melihat secara jauh. Iya, tapi masih kurang gitu ya Bu. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you on next podcast.